teman-teman, ketemu lagi bersama kami, Semansa Raba Family. Seperti biasanya, kami kali ini melaksanakan kegiatan yang sangat bermakna, bermanfaat, bahkan bikin kita bahagia. Kegiatan apa ya? Ya, kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap bulannya pada minggu ketiga di SMA Negeri 1 Rantau Bayur yang tercinta, yaitu literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rantau Bayur, yaitu Bapak Rukanto SPD MPD. Yang terhormat juga SMA Negeri 1 Rantau Bayur, yang saya cintai dan saya banggakan, yaitu teman-teman sekalian. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Yang kedua yaitu kegiatan literasi yang akan dibacakan. 1. Tela Amalia dari kelas 11 MIPA 1. Yang kedua, Lili Epi Chandrayani dari kelas 11 MIPA 2, dan Nila Nurani dari kelas 11 IPS. Dan acara yang ketiga yaitu penutup. Baiklah, menuju ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu kegiatan literasi. Literasi yang pertama akan dibacakan oleh Sela Amalia dari kelas 11 MIPA 1. Pada Sela Amalia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini akhirnya kita bisa melaksanakan kembali kegiatan literasi. Saya Sela Amalia sebagai perwakilan dari kelas 11 MIPA 1 akan mengawali kegiatan literasi kita pada pagi hari ini. Di sini saya akan menceritakan kembali isi dari buku yang telah saya baca. Dan buku yang saya baca itu berjudul Asal Usul Danau Toba. Buku ini ditulis oleh Hani Herani dan diterbitkan oleh Citra Budaya Bandung. Buku ini memiliki tebal sekitar 40 halaman dan buku ini berjenis fiksi. Asal-usul Danau Toba adalah salah satu cerita rakyat Nusantara yang terkenal. Kisah ini berasal dari Sumatera Utara yang mengisahkan awal munculnya Danau Toba. Danau Toba sendiri adalah salah satu danau terbesar di Indonesia yang ada di wilayah Sumatera Utara. Menurut cerita rakyat yang dipercaya oleh masyarakat setempat, Danau Toba dulunya adalah sebuah daratan kering yang ditinggali oleh seorang pria bernama Toba. Dikisahkan suatu hari, ketika sedang memancing, Toba mendapatkan sebuah ikan emas yang ajaib. Kemudian secara tiba-tiba, ikan emas ini berubah menjadi seorang wanita cantik. Dia melihat ada teman-temannya yang sedang bermain sepak bola. Kemudian dia bergabung untuk bermain sepak bola bersama teman-temannya, dan melupakan tujuan awalnya tadi yang ingin mengantarkan makanan kepada ayahnya. Kemudian setelah selesai dia bermain sepak bola, dia ini merasa lapar. Kemudian dia teringat bahwa tadi dia membawa sebuah rantang yang berisikan makanan. Kemudian tanpa pikir panjang, dia memakan isi dari rantang tersebut. Dan setelah dia merasa kenyang, barulah dia melanjutkan lagi perjalanannya untuk mengantarkan makanan kepada ayahnya. Setelah sampai di tempat ayahnya, di hadapan ayahnya, diberikannya lah rantang tadi. Kemudian Toba membuka rantang tersebut. Akan tetapi alangkah terkejutnya dia saat melihat di dalam rantang tersebut sudah tidak ada makanan lagi.
hanya ada sisanya saja. Kemudian Toba langsung marah. Dia memaki-maki anaknya, disumpah serapahinya sampai pada puncak kemarahannya. Dia mengatakan kalimat yang seharusnya tidak dia katakan. Apa yang dia katakan? Kurang ajar kamu Samosir, dasar anak ikan. Begitu katanya. Kemudian Samosir yang mendengar ayahnya mengatai dia sebagai anak ikan, tentu saja langsung menangis. Kemudian dia berlari menuju rumahnya untuk menemui ibunya dan mengadu. Ibu, tadi ayah mengatai aku anak ikan, Bu. Kemudian ibunya yang mendengar hal itu tentu saja langsung kecewa dan merasa marah. Karena janji yang dulu telah diucapkan oleh suaminya diingkari. Kemudian ibunya Samosir menyuruh Samosir untuk pergi ke bukit dan memanjat pohon tertinggi yang ada di puncak bukit. Samosir pun berlari hingga sampai di puncak bukit, kemudian memanjat pohon tertinggi seperti yang diperintahkan oleh ibunya. Sedangkan ibunya Samosir, dia pergi ke tepi sungai, kemudian menceburkan diri ke dalamnya. Dan seketika itu, wanita itu kembali berubah wujud menjadi seekor ikan. Kemudian secara tiba-tiba, hujan turun dengan lebat disertai angin dan guntur. Air sungai meluap sehingga menyebabkan banjir di mana-mana. Kemudian kawasan itu seketika berubah menjadi genangan air yang cukup luas. Banyak yang tidak bisa menyelamatkan diri, termasuk si Toba. Kawasan itu berubah menjadi genangan air yang cukup luas dan semua tenggelam di dalamnya. Kecuali sebuah bukit yang kini hanya terlihat sedikit bagian puncaknya. Kemudian daerah itu kini berubah menjadi sebuah danau yang kini kita kenal dengan nama dan sebuah bukit kecil yang didaki oleh Samosir kini menjadi sebuah pulau yang terletak di tengah-tengah danau yang kini dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama Pulau Samos. Tentu mengandung pesan moral yang bisa diambil. Nah, setelah mendengar tentang kisah asal-usul Danau Toba ini, kira-kira apa pelajaran yang bisa kita dapatkan? Apa ada yang tahu? Ya, benar sekali. Jangan pernah mengingkari janji. Baiklah, saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi selanjutnya akan dibacakan oleh Lili Epi Chandrayani dari kelas 11 MIPA 2. Pada Lili Epi Chandrayani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Epi Chandrayani. Saya mewakili teman-teman saya dari kelas 11 MIPA 2 untuk menceritakan ulang cerita atau buku yang sudah saya baca. Semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah buku motivasi untuk teman-teman semua. Judul Alasan untuk Tetap Hidup, Reason to Stay Alive, karya Matt Haig yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama dan berjumlah 278 halaman. Alasan untuk Tetap Hidup, Reason to Stay Alive, merupakan buku yang ditulis oleh Matt Haig untuk memberikan semangat kepada para penderita depresi agar semangat menjalani hidupnya. Dalam buku ini, Matt Haig akan menceritakan mulai dari gejala depresi, rasa saat mendapatkan serangan panik, dan apa yang membuatnya akhirnya bertahan hidup hingga kini. Apa rasanya menjadi orang yang mengalami gangguan kecemasan atau depresi?
Ada dorongan yang membanjiri perasaan dan pikiran mereka, sehingga fisiknya pun ikut sakit. Bahkan tak sedikit dari mereka yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Serangan panik yang bertubi-tubi dan tidak terlihat lagi harapan dan tidak ada dukungan dari orang-orang sekitar membuat penderita depresi ini merasa bahwa kematian lebih baik. Sebenarnya mereka juga menginginkan hidup normal seperti kita. Mereka juga tidak menginginkan kematian. Mereka sering dikucilkan dari masyarakat. Seharusnya kita merangkul dan memberikan semangat agar penderita depresi ini bisa menjalani kehidupan dengan normal. Gejala identik penderita depresi ialah merasa tidak punya harapan dan masa depan. Mereka cenderung berpikir bahwa kesempatan sudah tidak ada lagi. Cara sederhana penyembuhan depresi ini adalah dengan cara bicara, dengan rasa nyaman dan dukungan. Cobalah untuk membuka diri dan berbicara dengan orang lain. Tentu saja kita akan menemukan harapan sedikit demi sedikit. Mengakhiri hidup bukanlah hal yang baik. Ada baiknya kita harus bersemangat dan optimis dalam menjalani kehidupan. Kehidupan dan dunia ini adalah misteri dan akan menjadi kejutan tersendiri bagi dirimu. Siapkan diri dan mentalmu. Jika hari ini kau tertawa lebar, bisa saja kau besok akan menjadi orang yang paling sedih di dunia ini. Selalu bersyukur, selalu menyayangi diri, dan jangan pernah menyerah. Tidak ada awal yang buruk. Penderitaan tidak akan berakhir lama. Semua akan berakhir dengan baik. Saya Lidi Epi Chandrayani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya dari perwakilan kelas 11 IPS. Mana nih kelas 11 IPS? Halo IPS. Satwa terancam punah, animals in danger. Penulis buku Jean Green, penerbit buku Fakar Jaya, tahun terbit 2006, dan jumlah buku ini berjumlah 32 halaman. Banyak di antara kita yang sangat menyukai hewan liar. Akan tetapi, banyak hewan liar yang terancam punah, bahkan sudah punah hingga saat ini. Di dalam buku karangan Jean Green, ini banyak sekali pengetahuan yang akan mengajak kita untuk lebih mengenal dan mengetahui penyebab satwa mengapa menjadi langka. Baiklah teman-teman, berikut ini cara melindungi satwa langka agar di Indonesia agar tidak punah, yaitu 1. Mengedukasi masyarakat mengenai satwa langka. 2. Menetapkan target edukasi masyarakat. 3. Memberi dukungan terhadap upaya pelestarian. 4. Melaporkan orang yang merusak lingkungan. 5. Melaporkan orang yang berburu satwa langka. Buku ini juga memiliki kelebihan, yaitu jika dari tata bahasa, buku ini mampu membantu siswa dengan kemampuan baca yang berbeda dan menikmati buku yang sama, baik secara materi di kelas maupun itu secara kelompok. Dan buku ini juga memiliki kekurangan, yaitu masih terdapat beberapa istilah asing yang tidak ada penjelasannya, sehingga masih menimbulkan tanda tanya untuk para pembacanya. Kesimpulan dari buku ini yaitu tetaplah jaga satwa kita tercinta. Jangan biarkan satwa ini punah begitu saja. Karena satwa ini sangat kita perlukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sarana pendidik bagi masyarakat, bahkan sebagai objek wisata dan sebagai hewan hias. Baiklah teman-teman, itulah buku ringkasan yang telah saya baca tadi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.